nama. Lagi nama. Tepuk tangan. Bu ya, Mas. Tepuk tangan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Karena ini ada di pinggiran kota. Kilo 2 harusnya jalanan di dalam lingkungan ini sudah hitam semua. Kita hitamkan. Kita kasih rapi lingkungan ini. Ya. Tadi Pak Wakus berbicara tentang jalan ini sudah hitam. Saya masyarakat kecil Pak, belum hitam jalan saya, masih putih. Iya. Saya Datuk Iman Suramenggala. Kalau nama ada datuknya. Bapak Ibu, Amplop. Mau program apa amplop? Nanti mau suara Tuhan apa suara setan? Kampanye terbuka calon Bupati dan Wakil Bupati Bulungan nomor urut 2 Datu Iman Suramenggala, Eshut, Sito Karno AC berlangsung sangat meriah dan dihadiri ribuan masyarakat dan pendukungnya, Minggu 13 Oktober 2024. Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Acara yang dilaksanakan sejak pukul 19.00 WIB berlangsung malam. Di lapangan kilometer 2 Bulungan, yang hadiri langsung Datu Iman AC. Turut hadir sejumlah tokoh politik dan tokoh agama masyarakat yang berada di barisan pendukung Datu Iman AC. Dari komunitas Kilo 2 memberi nama kopi dia, artinya, kau pilih dia Datu Iman AC. Datu Iman mengungkapkan bahwa visinya bersama AC mewujudkan Bulungan terdepan melalui pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berbasis pada pertanian dalam arti luas dan pembangunan yang didukung oleh SDM yang andal. 21 tahun, pegawai negeri pensiunnya 2032. Saya putuskan di tangan jadi pensiun pegawai masih panjang 8 tahun, kenapa saya harus maju jadi bupati demi warga Bulungan. Dalam kampanyenya tersebut, terlihat antusias masyarakat hadir untuk mendengarkan visi misi dan program pasangan calon paslon nomor urut 2 ini. Datu Iman calon Bupati Bulungan menyampaikan orasinya dengan memaparkan visi misi dan program unggulan yang akan dijalankan ketika diberi amanah memimpin Kabupaten Bulungan. Bahkan, paslon nomor urut 2 ini juga mempunyai program pertanian, perkebunan, peternakan, nelayan, kesehatan bagi masyarakat menengah ke bawah. Di kesempatan yang sama dalam orasinya juga calon Wakil Bupati Sito Karno AC menambahkan bahwa kami juga mempunyai program bantuan alat berat ekskavator 10 juta per kebun setiap bulan, beasiswa 1.000 per tahun, khusus Bulungan ini. Juru kampanye tim koalisi Partai Paslon nomor urut 2, Datu Iman AC, Markus Juk menggelegar menyenggol, mau program mau suara Tuhan atau suara setan. Kampanye juga hadir mantan Ketua DPR di Provinsi Albertus Stefanus Marjanus, ST. Dialog langsung sama warga minta kepada masyarakat menentukan pilihannya pada tanggal 27 November tahun 2024 dengan suasana yang meriah ini. Ibu Incek membarah di hadapan Datu Iman AC. Kalau jadi Bupati Bulungan warga minta jalanan yang penuh warna putih, yang putih bisa dihitamkan. Kami warga mendukung Datu Iman AC tanggal 27 November terpilih. Sehingga kita sudah kenal harusnya makin disayang. Saya Ceto Karno atau biasa dipanggil Pak Ase, dipanggil Bupati kita Bapak Dr. Datuk Iman Suramenggala, Eshut MSC. Ya, panjang sekali titelnya. Kemudian ada partai-partai pengusung lainnya bersama Ibu, ya, Ibu dari Kilo 2. Aduh. Saya juga mau kenalkan, saya juga bawa mantan pacar. Cok dari Demokrat, ya. Masih banyak lagi partai-partai pengusung kita, ada P3, PKB, Partai Buruh, Partai Perindo, Partai PSI, Partai PKS.
lain. Ada 9 partai yang mengusung kami berdua. Tidak lupa juga saya mau kenalkan, saya datang bersama mantan pacar sama anak saya ini. Silakan berdiri dulu anak. Ya, dia sekarang bertugas di rumah sakit, seorang dokter. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya juga merasa terhormat kepada sesepuh dari keluarga besar Kilo 2, terutama dari komunitas Kopidia. Kopidia ini kau pilih dia. Dia itu Datuk Iman Asep. Ya. Kopidia kepada paslon nomor urut 2 Datuk Iman Asep. Di dalamnya banyak suku-suku kita dari keluarga besar dari NTT. Ada Adonara, ada Larantuka, ada Flores, ada Maumere, ada Lambata, dari Ende, dari Manggarai. Hampir semua subsuku yang NTT di Bulungan semuanya mendukung paslon kami. Ini menandakan sebuah. Dan saya tadi turun dari mobil, disambut dengan tari-tarian, diberikan kain sebagai bentuk persaudaraan dan bentuk penghormatan kepada kami. Ini sebuah penghargaan yang luar biasa. Ini dikasih oleh-oleh dari Om Eman. Kita punya karyawan dulu, dia pas pulang, bos, nanti pulang saya kasih oleh-oleh. Beberapa alasan ke Bupati. Yang pertama, saya diajak oleh Bapak Bupati yang sudah reputasi pegawai negeri sipil, sehingga saya lihat, wah ini kalau beliau nanti jadi Bupati, top chair sekali ini, saya bilang. Kemungkinan, tapi itulah pilihan. Saya pilih beliau karena beliau punya reputasi rekam jejak yang baik, punya pengalaman. Kalau bicara pendidikan, itu titel di 10 kilo. Sudah ada di peternakan kita. Makanannya jagung, tidak main masak-masak, cari keladi, cari kayu bakar, tidak ada. Pakai jagung. Lahan kita di Bulungan luas, bisa tanam jagung. Ya, itu program pertama. Program kami kedua. Selama kami menjabat nantinya, kami pastikan Kilo 2 yang merupakan beranda dari Kabupaten Bulungan, karena ini ada di pinggiran kota. Kilo 2 harusnya jalanan di dalam lingkungan ini sudah hitam semua. Kita hitamkan, kita kasih rapi lingkungan ini. Paling-paling nggak sampai 10 kilo di keliling-keliling di dalam ini. Ya toh? Jangan 5 tahun coba dapat 1 kilo. Saya hitung-hitung kemarin saya kerja coba 1 kilo nggak sampai. Tunggunya 5 tahun. Pak Wakilnya kerjanya apa? Pak Wakil tidak mau berkantor di ruang Pemda, di ruang Wakil Bupati. Pak Wakilnya mau bekerja biar ada nomor 1. Kita tetap pilih nomor 2. Terima kasih, selamat malam. 3. Oke, selanjutnya kita video, Bu. Ayo kayak tadi ya. Oh ya, siap. Dia keren. Coblos nomor 2. Coblos nomor 2. Terima kasih warga Kilo. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam ini kita sama-sama hadir di kilometer 2 ya. Di Kilo 2 ini dalam rangka kampanye dari pasangan kita Pak Datuk Iman beserta Pak Asep. Selamat malam semuanya, Pak Bupati, selamat malam. Dan seluruh partai pengusung yang saya hormati dan saya banggakan, Ketua DPC PD Perjuangan. Sebenarnya ini mungkin tadi ada kesempatan yang lain yang saya terima kasih diberi kesempatan. Jadi juga sudah menyampaikan banyak hal. Mungkin
saya tidak banyak cerita lagi, hanya kepingin begini. Apakah kita semua sepakat, ya, sepakat untuk pada tanggal 27 November 2024 memilih bupati yang baru? Sepakat tidak? Siapa bupatinya? Oke, saya mau tanya, saya lebih banyak tanya Bapak Ibu aja lah. Saya mau tanya, mungkin Bapak Ibu di belakang ini mungkin tahu, kenal enggak sosoknya betul-betul dengan Pak Datuk Iman? Kalau enggak kenal, malam inilah kesempatannya kita kenal. Kenapa? Tak kenal, maka tak sayang. Kalau sudah tak sayang, maka nomor 2 tadi tidak bisa ditusuk. Nah, makanya saya berharap kita semua malam ini yang hadir, tanyakan apa yang perlu ditanyakan dengan Pak Bupati. Nah, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya. Tadi Pak Markus berbicara tentang jalan ini sudah hitam. Saya masyarakat kecil, Pak. Belum hitam jalan saya, masih putih. Iya. Masih putih, Pak. Anak sekolah pergi masih berlumpur, dan saya pergi gereja atau pergi belanja masih pakai sepatu bot. Pak Markus ingat. Ingat itu Pak Markus, jangan ketawa. Ini pendukungnya. Jadi saya minta kepada Pak Datu sama Pak Asep, tolong putihkan jalan saya. Terlalu semangat. Hidup nomor 2. Ini pendukungnya, Pak. Ya. Jadi saya minta malam ini Bapak, Pak Asep dan Pak Datu tolong hitamkan jalan saya. Itu saja saya minta. Untuk anak sekolah sama saya, Pak. Terima kasih, Pak. Ibu Mince. Ya, Ibu Mince, Pak Bupati. Tadi disebut Pak Markus, ya kan? Ya. Saya nggak ada masalah kan? Aman ya? Saya jangan gagal. Tetapi ingat, 2 periode, kilo 2 provinsi. Suara saya belum banyak di sini. Tadi Ibu Mince sudah nyampaikan. Saya mau tanya lagi teman-teman yang di pos, bahwa datang ke bilik tusuk nomor 2. Kenapa? Sudah dijelaskan teman-teman tadi. Saya tidak perlu mengulang lagi. Kenapa? Kita tingkatkan. Melalui siapa? Harus hanya dengan bukti yang baru, yaitu Datuk Iman Asep. Titik. Nah, untuk itu saya berharap, saya bermohon bahwa teman-teman kilo 2, ya, kita hari ini harus menunjukkan jati diri kita. Bahwa seperti Mama Mince tadi sudah menyampaikan, aspal, jalan, kemudian banyak hal infrastruktur yang belum terselesaikan. Pak Bupati, ini PR yang memang harus menjadi tanggung jawab Pak Bupati, agar bukan retorika nih Pak Bupati. Saya mantan Ketua DPD Provinsi Kalimantan Utara. Nah, jadi saya berharap dirugikan. Jadi kita jangan terlalu menuntut terlalu banyak dengan calon kita. Kenapa? Memastikan mereka tidak punya hutang. Kenapa? Kalau kita tuntut nanti di hari H kita minta uang, percaya saja, mereka akan memberikan uang kepada orang-orang yang mendukung mereka. Butuh dana besar untuk mengembalikan itu. Bukan hanya Bupati Bulungan, seluruh Indonesia terjepit dengan hal itu. Mari kita hadirkan mereka sebagai bupati yang lahir dari masyarakat, terutama dari kilo 2 ini. Saya harap kita dukung penuh untuk mengingat. Kali ini aja kita mintakan sama mereka bahwa di tahapan 2024-2029 mereka benar-benar jadi pemimpin rakyat Kabupaten Bulungan dengan tidak melihat suku agama, tetapi inilah rakyatmu. Semua jalan, semua aspek budaya mereka harus diberdayakan. Ya, itu izin saya Pak Bupati. Semoga ini menjadi hal ikhtiar Bapak, sehingga benar-benar masyarakat bisa mendukung penuh Pak.
Karena kita harap kita perlu perubahan, itu saja intinya. Semuanya baik menurut saya, siapapun. Tapi hari ini kita perlu yang terbaik untuk kemudian memimpin Bulungan ke depan. Supaya harapan kita semua tadi bisa terpenuhi. Izin silakan Om, mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan. Semua lah pokoknya, insya Allah Bapak bisa naik. Amin. Pokoknya kami mendukung lah. Saya warga Kilo 2 sini, kalau bisa kami minta profil aja Pak. Ya, tidak ada minta yang lain. Sama itu jalan itu memang betul, jalannya itu belum hitam. Jalan kan masih putih. Sedangkan di jalur 2, 3, 4, 5 itu sudah putih semua. Kami ada yang belum Pak, jalur 1. Itu seperti apa? Gimana? Itu jadi pertanyaan saya Pak. Dan mohon Bapak dipikirkan atau gimana ya? Mau direalisasikan atau gimana? Makasih banyak ya Pak. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Iman, maaf ya. Saat ini yang maju sebagai calon bupati. Bapak Datuk Iman yang begitu mengingat warga Kilo 2 sehingga dia bisa meninggalkan karirnya yang masih tertinggal 8 tahun, tapi dia membiarkan. Lalu karena dia terlalu ingat warga Kilo 2 ini seperti apa ya, sehingga dia sampai tinggalkan itu. Dia punya sisa tugasnya itu. Mungkin ada sedikit lagi Pak, selain dari yang tadi sudah kami dengar, itulah jadi pegangan kami. Dan ini kami juga mohon kepada Bapak berdua, untuk kami di Kilo 2 sini Pak, mungkin kursi sudah ada, sebagian sudah ada, tapi mungkin kami mintakan satu tenda seperti beginilah, biar tenda bekas tidak apa-apa. Sebab kami kalau ada, maaf ya, tapi kalau ada kematian ya kami setengah mati juga mencari tenda seperti begini. Jadi kami mohon kalau Bapak berdua kiranya ada keinginan seperti itu, kami mintakan hanya tenda yang bekas saja. Berikut lagi untuk kami di Kilo 2 sini, kami sekarang ini sudah tidak lagi, 10 orang sudah tidak bisa lagi. Jadi kami mohon kepada Bapak kalau memang Bapak terpilih, berikan kami sebagian sebidang tanah untuk dijadikan tempat pemakaman kami. Pagar kantor bupati sekarang hitam seperti penjara, nggak mau saya. Jangan dihitamkan ya. Gitu. Jadi saya sudah protes ke bupati, tanya Pak Bupati, saya tetangga bupati, pagarnya kok tinggi dan batu alam kok dicat hitam seperti penjara Pak Bupati, saya gitu ya. Ke rumahnya saya itu tinggi seperti penjara, biasanya pendek ada lubangnya. Istri saya ini, anak saya kalau senam bisa nirukan dari rumah saya kelihatan. Sekarang tertutup, tidak kelihatan sama sekali. Minta dirubah kantor bupati seperti penjara itu ya. Terima kasih, itu adalah permintaan saya. Semua pernah hitam, saya tidak hitam. Permintaan saya itu dirubah. Nomor 2, coblos nomor 2. Permintaan saya, jangan ada dusta di antara kita. Sepakat nyoblos nomor 2. Nomor 2. Terima kasih, itu aja. Datuk Iman Hasil, jadikan dia keren. Dia keren. Menang. Coblos nomor 2. Coblos nomor 2. Coblos nomor 2. Jadikan dia keren. Dia keren. Dia keren. Menang. Coblos nomor 2. Coblos nomor 2. Coblos nomor 2. Sekian, terima kasih. Mau program apa amplop? Nanti mau suara Tuhan apa suara setan? Suara setan apa suara Tuhan? Suara apa Pak? Suara Tuhan. Nah, Pak Bupati dengar sendiri, Pak Ketua DPD, Ibu dari DPP, Mau tahu suara setan? Mau tahu suara setan? Betul. Kira-kira tanggal 27 November 2024 mau suara Tuhan apa suara setan?
Alhamdulillah, puji Tuhan, haleluya. Sani, Rp1 saya tidak bayar wakilnya. Betul? Tidak saya bayar. Ternyata suara semeledak. Itulah suara Tuhan. Orang katakan orang timur paling gampang. Ternyata begitu serangan kepada kilo 2 waktu itu tidak tembus, Bapak Ibu Saudara. Setannya datang bukan jam 5, tapi jam 1 siang, ditolak oleh masyarakat di kilo 2 ini. Tepuk tangan untuk kilo 2. Luar biasa Pak Bupati. Saya Datuk Iman Suranggala. Kalau nama ada datuknya. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah ini ada kehormatan Pak Albert berkunjung, mungkin karena dekat rumahnya dengar suara bergeser ke sini. Seperti biasa Ibu Risma, terima kasih dari Jakarta dan Partai Koalisi yang selalu menemani kami. Bapak Ibu, Bulungan ini terbentuk dari anak-anak suku dari seluruh Indonesia. Bulungan. Karena Bulungan ini dari Kerajaan Bulungan. Kerajaan Bulungan itu terbentuk dari anak-anak, penerimaan anak-anak suku yang membentuk Kerajaan Bulungan. Tidak heran, dulu di zaman kerajaan, kita sudah bercampur dengan orang Cina. Bahkan jadi keberagaman ini sudah tercipta dari zaman kesultanan. Jadi sangat aneh kalau hari ini kita masih bicara suku. Berarti Bulungan ini sudah bersepakat bahwa Bulungan ini siapapun yang minum air Sungai Kayan menjadi putra daerah Bulungan. Tidak ada batas. Itu kesepakatan kita. Jadi kalau kita sudah datang ke Bulungan minum Sungai Kayan, maka kita putra daerah Bulungan. Kita sering bersyukur kita punya harta. Kita sering bersyukur kita punya kesehatan. Tapi seringkali kita tidak pernah bersyukur ketika kita mendapat nikmat apa? Keamanan. Nikmat perdamaian. Sering kita lupa itu. Bersyukur dengan adanya nikmat kita hidup di Kabupaten Bulungan ini, kita damai. Sering kita lupa. Ketika kita terima uang, kita bersyukur, alhamdulillah ada uang. Tapi ketika kita dalam perdamaian, dalam kerukunan, kita lupa bersyukur tentang itu. Makanya malam ini kita berkomitmen, kita berjanji bahwa siapapun yang datang ke Kabupaten Bulungan dan minum air Sungai Kayan, maka dia putra daerah Kabupaten Bulungan. Tepuk tangan untuk kita semua yang menjadi putra daerah Kabupaten Bulungan. Bapak Ibu, saya bertemu dengan mungkin sebagian besar kita sudah kenal dengan Pak Asep, karena Pak Asep ini kontraktor. Dulu tahun ini kerja di lingkungan kita, sudah tahu, tidak tahu dengan saya karena kawan lama saya. Tadi beliau bilang, Bapak sudah lupa saya tidak lupa Pak. Iya Pak Loren. Jadi saya tanya terus, saya lupa nama, tapi saya ingat. Saya memang jarang diketahui orang karena 21 tahun jadi pegawai. Harusnya pensiunnya tahun 2032. Tapi saya sudah putuskan tahun lalu saya pensiun jadi pegawai negeri. Jabatan saya kepala dinas. Jadi kalau mau santai, saya tidak perlu, kalau memikirkan diri sendiri dan keluarga, saya tidak perlu berdiri di sini malam ini dan meninggalkan karir saya yang masih panjang selama 8 tahun. Tapi saya melihat Bulungan ini harus kita terlibat di dalam secara langsung. Kenapa? 21 tahun saya pegawai negeri, 8 tahun saya 12 tahun
dari karir saya itu menyusun anggaran. Jadi benar katanya tadi Pak Ketua DPC Pak Markus, gini, kalau Bapak nggak paham tuh gini ceritanya. Saya ini punya uang 1.000, saya kasih ke ibu untuk belanja ke pasar. Ini uang 1.000 harus habis. Nah, terus ibu ke pasar, ternyata belanjanya cuma 500, bawa kembali uang 500. Tapi ibu bilang uangnya kurang, kira-kira masuk di akal enggak itu? Itulah Kabupaten Bulungan. Kabupaten Bulungan ini punya anggaran hampir 2 triliun. Tidak habis dibelanjakan dalam 1 tahun. Masih ada sisa 500 miliar. Tapi ketika kita minta program dijawab, nggak ada anggaran. Kira-kira masuk di akal enggak? Tahun ini, karena saya orang pemerintah dulu, tahun ini kira-kira 1 triliun lagi. 1 triliun itu 1.000 miliar yang belum dipakai, sisa 3 bulan. Terus kita minta bibit babi, kita minta bibit kambing, kita minta bibit sawit, kita minta dijamin pupuk selama 2 tahun. Terus pemerintahnya bilang tidak ada anggarannya. Kira-kira masuk di akal enggak? Pagar masih bagus kita rubuhkan, kita bikin pagar baru. Terus baru. Terus baru kita bilang kita tidak punya anggaran untuk beli bibit. Masuk akal enggak ini? Artinya bukan uangnya enggak ada, tapi orang tua kita tidak bisa diamanahkan untuk memegang uang itu. Saya tidak, kami menyusun program itu Pak, karena dulu saya tanya sama Pak Asa 2 tahun yang lalu. Jadi ini cerita dari 2 tahun yang lalu. Saya bilang sama Pak Asa, kalau kita berdua maju, saya cuma minta kita bisa berbuat untuk masyarakat yang real. Apa itu? Bisakah Bapak bikin program petani, pekebun, peternak, nelayan punya penghasilan minimal? Kenapa? Orang sebelah ini bilang begini, itu Pak Datuk Iman itu bikin program menghayal yang ekstra alat berat 1 desa 1 unit itu menghayal, tidak ada uangnya. Loh, itu harga alat berat Pak 850 juta, ya taruh 1 miliar ya. Terus harga pagar yang dirubuhkan itu dibangun lagi itu 9 miliar. Kalau kita tidak membangun pagar kantor bupati, kita bisa 9 alat berat yang bisa kita tidak menjadi penonton 5 tahun generasi yang akan datang ketika mereka sudah kembali, tidak menjadi penonton di tanahnya sendiri. Kemudian harus diingat, Tanjung Selor ini wajib kita perjuangkan menjadi punya wali kota. Salah satu syarat menjadi Tanjung Selor ini menjadi kota, akan kita mekarkan Jelara ini termasuk Kilo 2 ini menjadi desa. Itu syarat. Jadi kita syaratnya itu 4 kecamatan ya, 5 kecamatan, 4 desa, berarti ada 20 desa baru yang akan kita bentuk. Karir saya untuk memikirkan kita semua. Saya tinggalkan Pak karir saya. Pak Asep tinggalkan karirnya sebagai pengusaha, karena begitu Pak Asep menyatakan diri maju menjadi wakil saya, tidak ada proyek yang diberi pemerintah. Yang di Kilo 2 ini sisa-sisanya nih, yang cuma sekilo ini. Ya.
Janji saya untuk memajukan Bulungan itu bukan hal yang mudah. Bukan ujuk-ujuk saya ini maju malam ini, berdiri di depan Bapak berbicara, bukan ujuk-ujuk. Pertaruhannya saya meninggalkan karir saya yang masih tersisa 8 tahun dengan jabatan kepala dinas. Semuanya di tangan saya, tapi saya simpan untuk berjuang bagaimana bisa merubah nasib kita bersama. Jadi, kenapa saya bicara seperti ini? Jangan dikira saya jadi bupati ngejar uang. Saya jadi kepala dinas PU 600 miliar di tangan saya setiap tahun. Saya tinggalkan itu supaya saya bisa berbuat lebih banyak untuk kita semua. Jadi, nggak gampang. Bicara dengan keluargaku, saya sempat dikira gila. Kamu ini gila ini? Ya. Karena kami dia keren, menang. Coblos nomor 2. Coblos nomor 2. Terima kasih. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datuk Iman Suranggala. Kalau nama ada datuknya. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah ini ada kehormatan Pak Albert berkunjung, mungkin karena dekat rumahnya dengar suara bergeser ke sini. Seperti biasa Ibu Risma, terima kasih dari Jakarta dan Partai Koalisi yang selalu menemani kami. Bapak Ibu, Bulungan ini terbentuk dari anak-anak suku dari seluruh Indonesia. Bulungan. Karena Bulungan ini dari Kerajaan Bulungan. Kerajaan Bulungan itu terbentuk dari anak-anak, penerimaan anak-anak suku yang membentuk Kerajaan Bulungan. Tidak heran, dulu di zaman kerajaan, kita sudah bercampur dengan orang Cina. Bahkan, jadi keberagaman ini sudah tercipta dari zaman Kesultanan. Jadi sangat aneh kalau hari ini kita masih bicara suku. Berarti Bulungan ini sudah bersepakat bahwa Bulungan ini siapapun yang minum air Sungai Kayan menjadi putra daerah Bulungan. Tidak ada batas. Itu kesepakatan kita. Jadi kalau kita sudah datang ke Bulungan minum Sungai Kayan, maka kita putra daerah Bulungan. Kita sering bersyukur kita punya harta. Kita sering bersyukur kita punya kesehatan. Tapi seringkali kita tidak pernah bersyukur ketika kita mendapat nikmat apa? Keamanan. Nikmat perdamaian. Sering kita lupa itu. Bersyukur dengan adanya nikmat kita hidup di Kabupaten Bulungan ini, kita damai. Sering kita lupa. Ketika kita terima uang, kita bersyukur, alhamdulillah ada uang. Tapi ketika kita dalam perdamaian, dalam kerukunan, kita lupa bersyukur tentang itu. Makanya malam ini kita berkomitmen, kita berjanji bahwa siapapun yang datang ke Kabupaten Bulungan dan minum air Sungai Kayan, maka dia putra daerah Kabupaten Bulungan. Tepuk tangan untuk kita semua yang menjadi putra daerah Kabupaten Bulungan. Bapak Ibu, saya bertemu dengan mungkin sebagian besar kita sudah kenal dengan Pak Asep, karena Pak Asep ini kontraktor. Dulu tahun ini kerja di lingkungan kita, sudah tahu, tidak tahu dengan saya karena kawan lama saya. Tadi beliau bilang, Bapak sudah lupa saya tidak lupa Pak. Iya Pak Loren. Jadi saya tanya terus, saya lupa nama, tapi saya ingat. Saya memang jarang diketahui orang karena 21 tahun jadi pegawai. Harusnya pensiunnya tahun 2032. Tapi saya sudah putuskan tahun lalu saya pensiun
jadi pegawai negeri, jabatan saya kepala dinas. Jadi kalau mau santai, saya tidak perlu, kalau memikirkan diri sendiri dan keluarga, saya tidak perlu berdiri di sini malam ini dan meninggalkan karir saya yang masih panjang selama 8 tahun. Tapi saya melihat Bulungan ini harus kita terlibat di dalam secara langsung. Kenapa? 21 tahun saya pegawai negeri, 8 tahun saya menyusun, 12 tahun dari karir saya itu menyusun anggaran. Jadi benar katanya tadi Pak Ketua DPC Pak Markus, gini, kalau Bapak nggak paham tuh gini ceritanya. Saya ini punya uang 1.000, saya kasih ke Ibu untuk belanja ke pasar. Ini uang 1.000 harus habis. Nah, terus Ibu ke pasar, ternyata belanjanya cuma 500, bawa kembali uang 500. Tapi Ibu bilang uangnya kurang, kira-kira masuk di akal enggak itu? Itulah Kabupaten Bulungan. Kabupaten Bulungan ini punya anggaran hampir 2 triliun. Tidak habis dibelanjakan dalam 1 tahun. Masih ada sisa 500 miliar. Tapi ketika kita minta program dijawab, nggak ada anggaran. Kira-kira masuk di akal enggak? Tahun ini, karena saya orang pemerintahan dulu, tahun ini kira-kira 1 triliun lagi. 1 triliun itu 1.000 miliar yang belum dipakai, sisa 3 bulan. Terus kita minta bibit babi, kita minta bibit kambing, kita minta bibit sawit, kita minta dijamin pupuk selama 2 tahun. Terus pemerintahnya bilang tidak ada anggarannya. Kira-kira masuk di akal enggak? Pagar masih bagus kita rubuhkan, kita bikin pagar baru. Terus baru. Terus baru kita bilang kita tidak punya anggaran untuk beli bibit. Masuk akal enggak ini? Artinya bukan uangnya enggak ada, tapi orang tua kita tidak bisa diamanahkan untuk memegang uang itu. Saya tidak, kami menyusun program itu Pak, karena dulu saya tanya sama Pak Asep 2 tahun yang lalu. Jadi ini cerita dari 2 tahun yang lalu. Saya bilang sama Pak Asep, kalau kita berdua maju, saya cuma minta kita bisa berbuat untuk masyarakat yang real. Apa itu? Bisakah Bapak bikin program petani, pekebun, peternak, nelayan punya penghasilan minimal? Kenapa? Orang sebelah ini bilang begini, itu Pak Datuk Iman itu bikin program menghayal yang ekstra alat berat 1 desa 1 unit itu menghayal, tidak ada uangnya. Loh, itu harga alat berat Pak 850 juta, ya taruh 1 miliar ya. Terus harga pagar yang dirubuhkan itu dibangun lagi itu 9 miliar. Kalau kita tidak membangun pagar kantor bupati, kita bisa 9 alat berat yang bisa kita tidak menjadi penonton 5 tahun generasi yang akan datang ketika mereka sudah kembali, tidak menjadi penonton di tanahnya sendiri. Kemudian harus diingat, Tanjung Selor ini wajib kita perjuangkan menjadi punya wali kota. Salah satu syarat menjadi Tanjung Selor ini menjadi kota, akan kita mekarkan Jelana ini termasuk Kilo 2 ini menjadi desa. Itu syarat. Jadi kita syaratnya itu
4 kecamatan ya, 5 kecamatan, 4 desa, berarti ada 20 desa baru yang akan kita bentuk. Karir saya untuk memikirkan kita semua. Saya tinggalkan Pak karir saya. Pak Asep tinggalkan karirnya sebagai pengusaha, karena begitu Pak Asep menyatakan diri maju menjadi wakil saya, tidak ada proyek yang diberi pemerintah. Yang di kilo 2 ini sisa-sisanya nih, yang cuma sekilo ini. Ya. Janji saya untuk memajukan Bulungan itu bukan hal yang mudah. Bukan ujuk-ujuk saya ini maju malam ini, berdiri di depan Bapak berbicara, bukan ujuk-ujuk. Pertaruhannya saya meninggalkan karir saya yang masih tersisa 8 tahun dengan jabatan kepala dinas. Semuanya di tangan saya, tapi saya simpan untuk berjuang bagaimana bisa merubah nasib kita bersama. Jadi, kenapa saya bicara seperti ini? Jangan dikira saya jadi bupati ngejar uang. Saya jadi kepala dinas PU 600 miliar di tangan saya setiap tahun. Saya tinggalkan itu supaya saya bisa berbuat lebih banyak untuk kita semua. Jadi, nggak gampang. Bicara dengan keluarga itu saya sempat dikira gila. Kamu ini gila ini? Ya. Karena kami dia keren, menang. Coblos nomor 2. Coblos nomor 2. Terima kasih. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coblos nomor Siapa satu? dari kemarin. 1 2 1 2 2 2 2 2
Paris Radar TV melaporkan.